Kita ingin mendengar dari teman-teman, nggak mungkin kita mendengar semua. Mungkin dari Jawa Barat kalau masih ada Pak Bey, ada. Iya Pak Bey, terima kasih. Bisa Ya Pak, siapa? bisa monitor Pak ya? Iya. Bisa Pak. Jadi ini sesuai data slide tadi Pak ya. Iya Pak. Tenaga honorer yang terdata di tahun 2022 oleh BKN itu jumlahnya 27.417 di pemerintah Provinsi Jabar. Tapi pada waktu dibuka seleksi Kemenpan Ya, RB dan BKN yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi tolong slide-nya ya, 4.064 iya Pak. hingga ada 23.353 yang selisih. Nah, selisih ini apa kira-kira kenapa tidak didaftarkan? Apakah mungkin orangnya memang nggak ada atau eh, anggaran yang tidak mencukupi? Terus mau dikemanakan mereka kira-kira gitu? Baik Pak Oh, Menteri, terima kasih Pak. silakan Pak, silakan. Pertama, ini kan gelombang pertama Pak ya. Jadi kan jumlah pendaftar selisihnya 23.353 Pak. Nah, yang apa? Solusi pertama kan mengikuti yang gelombang 2 Pak. P3 ke kedua Pak, gelombang 2 Pak. Itu Oke. pun hanya 7.000 formasi gelombang 2 ini masih sampai tanggal 12 Pak ya pendaftarannya Pak. Tanggal 15 itu pun Tanggal sebenarnya 15. sebetulnya Pak Bey, Iya Pak. sebetulnya ditutup tanggal berapa semula? Sebetulnya ditutup tanggal 7 Iya kemarin. Pak. Iya Tapi diperpanjang Pak ya. tapi ya saya Ibu Menpan diskusi dan kami dan saya ini perlu ada solusi. Kalau enggak nanti akan ramai nih gejolaknya di mereka-mereka yang nggak didaftaran itu akan ribut. Betul Pak. Ini pun yang Nah, sehingga kami mengusulkan kepada Ibu Menpan, Bu, bisa nggak perpanjang kita Zoom meeting, setelah itu kita perpanjang seminggu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat jawaban dari Pak Bey, mohon maaf, ya Pak. itu sebetulnya bukan solusi yang sudah direncanakan. Karena sebetulnya sudah ditutup tanggal Iya 7. Pak. Tapi untung ada perpanjangan dari Ibu Menpan RB. Nah Iya ini Pak. sepertinya mungkin di bawah nggak ngasih puding kepada Bapak nih Pak. Tentang potensi gejolaknya ini, situasi ini. Karena kesibukan yang lain. Iya Jadi Pak. solusinya Bapak mau daftarkan, tapi kenapa 7.000 Pak, bukan 23.000? Ini kan yang diperkenakan untuk PPK ke tahap 2 itu kan yang boleh mendaftar kembali kan Pak. Nah, mereka mendaftar kembali hanya 7.000 Pak. Dari 23.000 itu Pak. Yang mendaftarkan kembali juga hanya 7.000 Pak. Ya, saya Jadi mungkin tidak semua. mohon penjelasan dari kepada Ibu Menpan, apakah 23.393 ini mandatori wajib mereka untuk didaftarkan oleh Pemda atau memang tidak harus 23.000 Bu? Jadi Pak, 23.000 itu adalah data yang disampaikan kepada BKN. Dan Ya. itu sudah menjadi komitmen antara pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi 23 itu harus diselesaikan statusnya. Nah, jadi seharusnya kemarin Jawa Barat itu mengusulkannya ya sejumlah data yang ada di BKN, yaitu 23.353 seharusnya. Kalau memang komitmennya untuk menyelesaikan honorer. Tapi yang diusulkan kan hanya 4.060. Ya, Bu. Begitu. Nah, jadi nanti kalau memang seharusnya sih memang 23.000 seperti itu. 23.353. Nah, jangan sampai nanti yang kalau misalnya Bapak sisanya kan 19.000 Ya, betul. 19.000-nya tidak itu. Nah, itu nanti larinya ke kami Pak. Padahal kan Bapak yang mendaftar ya, Bapak kan yang meng-hire begitu. Nah, itu Ya. semuanya sudah ramai dan ini tentunya secara politis tidak ini. Nah, oleh karena itu Pak, kemarin dengan Permenpan dengan surat kami untuk supaya yang sisanya itu untuk bisa dimasukkan dengan kebijakan paruh waktu misalnya dengan menggunakan Ya, ya, betul. sebagaimana yang ada sekarang tetap digaji begitu. Tapi nanti yang penting mereka suruh daftar dulu aja supaya nanti ada data di BKN sebagai paruh waktu. Demikian Pak Menteri.
Oke, Pak B. Pak Menteri boleh Pak sedikit Pak? Iya, silakan. Iya Pak, betul Bu. Ini kan yang sisanya itu akan menjadi paruh waktu Bu. Tapi untuk paruh waktu itu kan belum ada petunjuk teknisnya Bu ya. Seperti apa? Sudah ada Pak, Memang, nanti sudah ada. sudah Iya, ada Pak. Jadi Pak B, kalau dilaftarkan lagi 7.000 untuk gelombang kedua iya berarti Pak. 11.000. Kalau 7.000 itu adalah tambahan ya, bukan Tambahan, bukan 7.000 dari 4.000. bukan Pak, tambahan Pak. Tapi juga kan 11.000. sesuai formasi juga mungkin belum semua Pak itu Pak. Tidak akan semua diterima kan Pak untuk P3 ke tahap 2 sesuai dengan formasinya Pak. Ibu Diterima Pak. Jadi gini, kita punya komitmen sepanjang dia mendaftar dan ikut seleksi itu diterima Pak, dan sepanjang Oke. mempunyai data di BKN. Nah, tinggal nanti formasinya, misalnya Bapak formasinya sekarang mengajukan ke kita 4.000, kemudian Bapak nambah lagi 7.000 jadi 11.000 gitu ya Pak ya. Nah, Oke, baik Bu. 11.000 itu menjadi PPK penuh waktu. Tapi yang 12.000 sisanya ya untuk bisa jadi PPK paruh waktu. Kalau tadi kan penuh waktu yang itu karena Iya. kita kasih. Nah, itu Pak. Boleh bertanya yang terkait ini tapi agak berbeda Pak Menteri, boleh Pak? Enggak, tapi tetap hubungannya urusan ini ya. Iya Pak, iya Pak. Ini kami itu juga terkait dengan P3K ini Bu. P3K ini dianggapnya bagi pendaftar itu adalah sama persis dengan PNS, tetapi tidak menerima pensiun Bu. Jadi yang diterima pun mereka protes dengan tunjangan kinerja yang tidak sama dengan level yang sama gitu Bu. Nah kami menyesuaikan dengan kapasitas fiskal kami Bu. Jadi tidak sama persis dengan PNS yang menerima tukin Bu, itu gimana ya Bu? Ya, jadi kalau tukin dan sebagainya tentunya Pak disesuaikan dengan kemampuan yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah gajinya Pak. Tapi tukin dan lain sebagainya tentunya disesuaikan, kan tidak berbeda Pak tiap instansi pemerintah. Betul Gitu. Bu. Ya. Ya. Ya, TPP. Jadi maaf Bu, jadi sudah betul ya Bu yang kami lakukan. Jadi kami tidak perlu artinya mereka karena kurang paham kan Bu ya itu Bu ya. Jadi Betul, mereka tuh Pak. menuntut yang sama Bu, itu aja Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Jadi Baik, ini Bu. jadi yang penting sebetulnya ini ada kejelasan status Pak, karena di Undang-Undang ASN kan tidak mengenal lagi nama lain selain ASN, P3K. PNS dan P3K. Jadi kita sebetulnya Pak yang betul itu adalah yang sudah kemarin yang kita sesuai dengan Bapak yang formasikan gitu ya. Tetapi ini yang kenapa kita membuka kembali itu kan karena mengurangi gejolak Pak. Ini akan rame banget begitu karena Bapak aja di atas 23.000 itu gitu ya. Ya, Bu. Nah, kita sebetulnya mau membantu dari Pemda supaya tidak terjadi gejolak begitu. Baik Bu. Baik Bu. Jadi Pak Menteri izin Pak, kami akan menjadikan paruh waktu sisanya Pak. Ya, Bapak harus cepat mengambil langkah. Ya, Pak. Kalau seandainya nggak jelas, saran saya Bapak kirim tim kepada Kemenpan RB ya, supaya bisa minta pendampingan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kami juga siap dari Kemendagri ya, koordinasi dengan Pak Tomsi, Pak Sekjen, nanti kita kirim dari Dirjen Oda dan Karo Kepegawaian untuk membantu di Jawa Barat supaya nanti jangan sampai sudah tutup tanggal 15 Bapak nanti akan rame-rame 12.000 mendemo ke situ. Mungkin satu lagi provinsi Jawa Timur nih, juga cukup banyak diskrepansi atau selisihnya 20.000 yang daftar 3.036. Ini Pak Sekda ini saya tahu Pak Sekda ini orangnya pintar sekali, Sekda Jawa Timur ini. Pak Sekda saya dengar hadir mewakili Pak Adi Karyoto. Monggo Pak. Siap Pak Menteri. Ngatasinya nih. Siap Pak Menteri. Mohon izin, apa suara kami jelas? Jelas Pak. Siap. Mohon izin Pak Menteri, kami melaporkan bahwa dari 17.000 yang masih menjadi beban kami dan kami memang mendaftarkan 3.336 ini lebih pada kemampuan APBD khususnya belanja pegawai kami. Dan dari yang kami daftarkan ini kami menjaga agar ketentuan 30% belanja pegawai ini tidak
terlampaui. Dan kami memperhitungkan 3.336 ini juga dari pegawai kita yang pensiun, artinya belanja pegawai yang baru masuk dengan yang sudah pensiun ini tidak akan melampaui dari 30%. Kemudian untuk solusi yang 17.147 ini sebetulnya lebih Pak Menteri karena yang data kami ini belum termasuk yang BLUD yang ada di rumah sakit umum daerah kami. Tetapi kami untuk yang 17.147 termasuk tambahan yang BLUD, selama ini kami bayar gaji dan atau honornya dan honor tambahannya yang dalam tanda petik ini juga TPP ini adalah melalui belanja barang dan jasa. Sehingga yang permasalahan yang diharapkan tidak terjadi sehari-hari ini di posisi ini Jawa Timur insya Allah tidak ada masalah karena mereka akan berjalan sebagaimana hari-hari yang kemarin. Anggaran sudah disediakan. Yang kami mohon kepada Kementerian PAN-RB, mungkin juga kepada Pak Menteri, yang 17.000 lebih ini akan menjadi paruh waktu dan diizinkan agar tetap dapat dibayar melalui belanja barang dan jasa, sehingga tidak mengganggu dari kuota 30% yang ada di Undang-Undang HKPD. Dan fleksibilitas di belanja barang dan jasa ini akan sangat menyesuaikan dengan kapasitas fiskal di APBD kami. Dan tentunya juga kami memperhatikan kesejahteraan juga, sehingga selain honor dan gaji, kita juga memberikan tambahan honor untuk PTT kita atau honorer kita. Itu Pak Menteri yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kalau ada dua hal, solusi yang tadi saya dengar 17.147 ini rencananya Bapak, mereka akan menjadi pekerja paruh waktu. Maksudnya inilah tenaga honorer atau mereka menjadi pegawai P3K paruh waktu. Izin Pak Menteri, P3K paruh waktu Pak Menteri. Kalau jadi P3K ya harus didaftarkan juga berarti. Siap, Saya ikut sudah seleksi didaftar. juga. Belum. Siap. Belum didaftarkan ini. Ya. Iya. Siap, kami tambahkan Pak Menteri. Periode yang kedua Pak Menteri, ini sudah kami daftarkan. Siap. Betul, makanya kita laksanakan Zoom meeting ini untuk memberikan waktu 1 minggu lagi, biar memberikan juga kesempatan kepada daerah-daerah, Bapak-Bapak kepala daerah atau yang mewakili untuk menyelesaikan. Karena nanti akan menjadi bom waktu betul nih. Ya, jangankan 17.000, 300 orang saja, 200 orang saja nganggur karena mereka tidak boleh jadi tenaga honorer lagi, ya, dibayar sebagai tenaga honorer. Dasar hukumnya apa? Undang-undang ASN nggak boleh melarang sudah tenaga honorer. Ya, begitu dibayar akan jadi temuan BPK, kasus hukum. Dan kemudian artinya sama aja membayar orang yang nggak jelas statusnya, merugikan keuangan negara. Nggak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian maka diberikanlah pintu oleh pemerintah pusat mereka menjadi ASN, tapi ASN P3K kontrak baik yang full time maupun yang part time paruh waktu. Nah, tapi tetap prosesnya harus ada didaftarkan untuk mengikuti seleksi. Nggak bisa hanya udah Pak kami jadikan aja mereka paruh waktu menentukan sendiri. Nggak bisa Pak. Siap. Harus didaftarkan. Daftarkan, mereka ikut tes, ya formalitas lah ya. Dan kemudian setelah itu mereka karena prinsip positif daripada pemerintah mau memperjelas statusnya mereka. Karena undang-undang ASN melarang untuk adanya tenaga honorer lagi. Dan nggak boleh bayar tenaga honorer. Akan menjadi masalah hukum kepada yang pembayar. Ya. Nah, ini maka oleh karena itu solusinya harus didaftarkan tetap 17.000 ini dalam waktu 1 minggu sampai tanggal 15, dan nanti sistem pembayarannya supaya tidak melampaui
tidak melanggar undang-undang hubungan kekuasaan keuangan pusat daerah 30% belanja pegawai, ya triknya adalah memang masuk betul loh Pak. Bapak kan ahli keuangan, kepala BKD, masuknya di belanja barang dan jasa. Sehingga ada solusi tapi tidak menimbulkan gejolak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bapak untuk solusinya.